Sebelum kita mulai perjalanan hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Karena di channel ini kita bakal ngobrol santai soal isu yang lagi viral dari balik kemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat balik kemudi, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan keberkahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Di episode kali ini, karena bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, maka kita akan sedikit merenungkan apa yang dirasakan negeri kita saat ini. Jika Indonesia kita ibaratkan sebagai seorang manusia, maka di usia 81 tahun tentu bukan usia yang sedikit. 81 tahun adalah usia yang telah melewati begitu banyak musim, pernah merasakan lapar, kenyang, menangis, tertawa, pernah jatuh, kemudian bangkit, dan berjalan lagi. Bayangkan seorang manusia berusia 81 tahun, rambutnya mungkin sudah dipenuhi uban, punggungnya mulai membungkuk karena terlalu lama memikul beban kehidupan. Langkahnya tak lagi secepat ketika muda, penglihatannya mulai kabur, giginya yang dahulu lengkap dan kuat satu persatu mulai tanggal, kulitnya mulai keriput, tubuhnya mulai kurus, dan tenaganya tak lagi seperti dahulu. Begitulah mungkin wajah Indonesia jika kita melihatnya dari sisi perjalanan panjang sebuah bangsa. Ia telah melewati penjajahan, merasakan penderitaan, melewati perang dan pergolakan, mengalami pergantian rezim, menghadapi krisis ekonomi, mengalami konflik sosial dan politik, berkali-kali diterpa bencana, dan sampai hari ini masih terus berjuang menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti. Tetapi ada satu hal yang menarik, orang tua yang renta bukan berarti orang tua yang tidak berharga. Justru karena usianya panjang, ia memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak. Dan mungkin begitulah seharusnya kita melihat Indonesia. Indonesia hari ini memang belum sempurna. Kalau tubuhnya kita ibaratkan manusia, mungkin ekonominya adalah jantung yang harus terus dipompa agar kehidupan tetap berjalan. Ketika harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan sebagai masyarakat tidak ikut naik, seolah-olah jantungnya sedang bekerja lebih keras. Ketika lapangan pekerjaan sulit didapat, banyak anak muda terpaksa menunggu dan mencari kesana kemari, seakan-akan tangan dan kakinya sudah mulai kehilangan tenaga untuk bekerja. Ketika kemiskinan masih ditemukan di berbagai tempat, itu seperti tubuh yang masih kekurangan asupan makanan. Ketika korupsi terjadi, ibarat ada seseorang yang diam-diam mengambil darah dari tubuhnya sendiri. Bukan orang lain yang sedang mengambil darah itu, akan tetapi kita sendiri. Ketika hukum terasa tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, seolah-olah mata Indonesia yang sudah tua mulai kabur dalam melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ketika politik lebih sering menjadi pertarungan kepentingan daripada pertarungan gagasan, mungkin itu seperti pikiran seorang tua yang terlalu lelah sehingga anak-anaknya lebih sibuk berebut warisan daripada merawat rumah yang mereka tempati bersama. Ketika masyarakat mudah terpecah hanya karena perbedaan pilihan politik, agama, suku, atau kelompok, itu seperti tangan kanan yang memukul tangan kiri hanya karena merasa dirinya lebih benar. Padahal keduanya masih berada di tubuh yang sama. Ketika lingkungan rusak, hutan gundul, sungai dipenuhi sampah, laut tercemar, dan banjir datang karena kita sendiri lupa menjaga tempat tinggal, mungkin itu seperti manusia tua yang justru mengotori rumahnya sendiri lalu marah ketika rumah tersebut tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Dan ketika anak-anak muda kehilangan harapan, memilih pergi karena merasa masa depannya lebih baik di tempat lain, mungkin itu seperti anak-anak yang mulai meninggalkan rumah karena merasa rumahnya tidak lagi mampu memberikan rasa aman dan kesempatan. Namun, sekali lagi, apakah kita harus meninggalkan Indonesia hanya karena Indonesia belum sempurna? Tentu tidak, sebab Indonesia bukan sekadar pemerintah, Indonesia bukan sekadar pejabat, Indonesia bukan sekadar gedung-gedung tinggi di kota besar. Indonesia adalah kita.
Indonesia adalah petani yang setiap pagi pergi ke sawah. Indonesia adalah nelayan yang melaut sebelum matahari terbit. Indonesia adalah guru yang mengajar meski fasilitasnya terbatas. Indonesia adalah tenaga kesehatan yang melayani masyarakat. Indonesia adalah ASN yang tetap bekerja meskipun kadang pekerjaannya tidak terlihat. Indonesia adalah pedagang kecil yang membuka lapaknya setiap pagi. Indonesia adalah buruh yang pulang ketika keluarganya sudah tidur. Indonesia adalah ibu yang berhemat agar anaknya tetap bisa sekolah. Indonesia adalah ayah yang terus bekerja meskipun tubuhnya sudah lelah. Indonesia adalah anak-anak muda yang masih berani bermimpi, dan Indonesia juga adalah kita yang hari ini masih mau peduli. Karena itu, di usia 81 tahun ini, mungkin Indonesia tidak membutuhkan anak-anak yang hanya pandai mencaci orang tuanya. Indonesia membutuhkan anak-anak yang mau merawatnya. Kalau ekonominya sedang sakit, mari kita ikut menguatkannya. Kalau hukumnya sedang pincang, mari kita ikut menegakkan keadilan. Kalau politiknya sedang gaduh, mari kita belajar dewasa dalam berbeda pilihan. Kalau lingkungannya sedang rusak, mari berhenti menjadi bagian dari kerusakan itu. Kalau korupsi masih menjadi penyakit, mari mulai dari diri sendiri untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Kalau pendidikan masih memiliki banyak kekurangan, mari kita sama-sama mencerdaskan. Kalau kemiskinan masih ada, mari jangan hanya sibuk bertanya, apa yang sudah negara berikan kepada saya? Sesekali bertanyalah, apa yang sudah saya berikan untuk negara ini? Sebab negeri ini sudah berusia 81 tahun. Mungkin tubuhnya memang tidak lagi muda. Mungkin rambutnya sudah beruban. Mungkin punggungnya sudah membungkuk, atau mungkin giginya sudah tidak lagi lengkap. Tetapi selama jantungnya masih berdetak, selama darahnya masih mengalir, selama anak-anaknya masih mencintainya, Indonesia masih punya harapan untuk bangkit. Dan mungkin tugas generasi kita bukan membuat Indonesia menjadi negeri yang sempurna, karena tentu tidak ada negeri yang sempurna. Tugas kita jauh lebih sederhana. Jangan membuat Indonesia semakin sakit. Mari kita rawat apa yang sudah baik, perbaiki apa yang masih kurang, kita luruskan apa yang bengkok, pulihkan apa yang terluka, dan wariskan negeri ini kepada anak-anak kita dalam keadaan yang lebih baik daripada ketika kita menerimanya. Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mampu membebaskan negeri ini dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, korupsi, perpecahan, dan sikap tidak peduli. Dirgahayu Indonesiaku, 81 tahun bukan alasan untuk menyerah. 81 tahun adalah bukti bahwa kita sudah berjalan sangat jauh dan perjalanan itu belum selesai. Selamat ulang tahun untuk Indonesia. Tetaplah berdiri meski langkahmu mulai tertatih. Tetaplah tersenyum meski wajahmu penuh luka. Sebab kami masih di sini, anak-anakmu masih mencintaimu. Dan kami masih percaya suatu hari nanti Indonesia akan menjadi rumah yang semakin nyaman bagi seluruh anak-anaknya. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalau kamu suka konten opini yang santai tapi masuk akal, tekan tombol subscribe sekarang. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena bisa jadi sudut pandangmu akan saya bahas di video berikutnya. Saya pamit dari Balik Kemudi, karena kadang perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan, tapi soal apa yang kita pahami di tengah jalan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.